semuanya. Senang banget ya kita bisa bertemu lagi di sekolah minggu. Nah, kalian semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Hari ini kita mau angkat tema dengan judul Ayo berlomba berbuat kebaikan. Nah, siapa di antara kalian yang suka ikut lomba? Ayo, siapa? Pasti semua suka ya ikut lomba ya. Apalagi lomba 17-an. Wah, seneng banget lomba makan kerupuk, lomba lari karung, macem-macem deh. Semua seneng kan? Tapi ada nggak ya lomba berbuat kebaikan? Seperti apa ya lomba berbuat kebaikan itu? Nah, yuk kita ikuti sekolah minggunya. Nanti Kakak Lona akan sharing iman tentang bagaimana ya untuk berlomba berbuat kebaikan. Bagaimana caranya? Nah, kita sama-sama kita ikuti, kita renungkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Lona, dan juga ikut berdoa bersama-sama, juga ikut bersukacita memuji Tuhan. Oke adik-adik, semangat ya. Nyanyi bareng-bareng adik-adik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini, ayo kita berdoa dulu. Kita lipat tangan, tutup matanya ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau telah membangunkan kami sehingga kami bisa mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan, tolong berkati kakak-kakak sekolah minggu kami ya, agar kakak-kakak dan bunda
dapat membawakan firman dengan baik sehingga kami dapat memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita kembali bertemu lewat YouTube lagi dulu ya. Kali ini Kakak Lona akan sharing tentang menjadi garam dan terang dunia. Sebelum kakak mulai sharing, kita bersama-sama baca firman Tuhan untuk hari ini, yaitu dari Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Adik-adik, ayo duduk yang manis, buka Alkitab kalian, baca serta dengarkan apa yang mau disampaikan Tuhan kepada kita semua pada hari ini ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, kita sama-sama mendengar ada dua kata-kata yang mungkin sedikit membingungkan ya. Menjadi garam dunia dan terang dunia. Wah, apa ya itu? Kakak akan coba sharing sedikit tentang garam dan terang dunia ini ya adik-adik. Adik-adik semua pasti tahu garam kan? Garam dipakai ketika memasak untuk menambahkan rasa pada makanan. Dengan takaran yang tepat, garam akan memberikan rasa asin dan rasa gurih serta melezatkan makanan. Jika tidak ada garam, masakan pasti akan terasa tawar. Nah, adik-adik, maksudnya menjadi garam dunia adalah adik-adik diharapkan oleh Tuhan untuk menjadi orang yang punya pengaruh baik kepada sesama. Pengaruh baik itu bisa lewat perbuatan adik-adik, perkataan, sikap, kebiasaan, dan lain-lain yang tentu saja baik, dan pada akhirnya bisa mendatangkan berkat bagi sesama, bahkan bisa dicontoh atau diteladani oleh orang lain. Nah, sekarang tentang terang dunia. Apa sih sumber-sumber penerangan itu? Ya, bisa lampu, lilin, senter, bahkan matahari, bintang. Semuanya menghasilkan terang atau cahaya. Lampu, lilin, dan senter tentu gunanya untuk menerangi ruangan atau jalan ketika gelap. Matahari serta bintang untuk menerangi bumi kita ini. Menjadi terang dunia berarti Tuhan berharap adik-adik dapat menjadi penerang bagi sesama. Menerangi apa sih? Tentu saja pada akhirnya menerangi jalan sesama kita untuk menuju kepada Tuhan Yesus. Menjadi penerang lagi-lagi bisa lewat perbuatan, perkataan, sikap, kebiasaan baik adik-adik semua kepada sesama. Menjadi garam dunia sudah sepaket dengan menjadi terang dunia. Sebagai murid Tuhan Yesus, sebisa mungkin kita menjaga cita rasa garam dan cahaya terang kita dengan cara mempertahankan kebaikan hati adik-adik semua, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Selain mempertahankan garam dan terang dalam hati kita juga wajib menunjukkannya kepada orang lain dan setia melakukannya. Bahkan kalau bisa sampai menjadi contoh atau teladan kebaikan di antara sesama adik-adik. Menjadi garam dan terang dunia
bisa dimulai dari perbuatan-perbuatan kecil. Misalkan membantu sesama, contohnya opa-oma yang kesulitan berjalan. Bisa juga berteman dengan tanpa memandang status. Bisa juga bermain bersama dan mau saling meminjamkan mainan. Lalu juga selalu mengucapkan kata-kata yang baik. Dan juga dengan rajin berdoa, serta rajin mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Di pengajaran Bia yang sebelum-sebelumnya, juga sering disebutkan banyak perbuatan baik dan penuh kasih ya, yang bisa juga adik-adik perbuat. Jadi, apakah adik-adik sudah siap saling berlomba untuk berbuat kebaikan? Siap menjadi garam dan terang dunia? Pasti siap dong ya. Jangan lupa untuk selalu meminta penyertaan Tuhan Yesus dalam hidup kalian sehari-hari, supaya bisa terus menjadi garam dan terang dunia dimanapun, kapanpun, kepada siapapun, dan dalam keadaan apapun. Terima kasih telah menyimak sharing iman minggu ini adik-adik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan berkati. Dadah!
Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita, mari kita tutup dengan doa dulu ya. Kita ambil sikap duduk yang baik. Kita lipat tangan dan tutup matanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, selamat siang. Terima kasih ya Tuhan, karena kami sudah dapat mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, sekiranya Kau mau utus Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat berbuat baik kepada siapapun, agar hati kami selalu tergerak untuk menolong sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar, kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Kau mau berkati kami dalam segala pergumulan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wah, adik-adik, tanpa terasa sekolah minggunya sudah selesai deh. Jadi tadi bagaimana? Sudah ikut firman Tuhan? Sudah dengar? Jadi kalian udah tahu dong bagaimana ya berlomba berbuat kebaikan? Nah, yuk kita sebagai anak-anak terang nih, jangan kalah. Ya, kita anak-anak Tuhan harus sering dan benar-benar berniat, punya niat. Kita mau menolong orang lain, berbuat kebaikan, berlomba-lomba berbuat kebaikan. Karena Tuhan Yesus sangat senang. Kenapa begitu? Karena supaya kita bisa jadi berkat buat orang lain. Ya adik-adik ya. Nah, sekarang selain kita udah mendengarkan firman Tuhan, kita juga udah memuji Tuhan, sudah berdoa bersama-sama. Satu lagi nih yang harus kalian lakukan. Apa ya? Ayo, ada yang tahu? Nah, satu lagi yaitu tindakan nyata. Nah, nanti kalau sekolah minggunya sudah selesai, Bunda, kakak-kakak semua berharap jangan cuma mendengarkan firman Tuhan, tetapi melakukannya. Ayo kita berlomba-lomba berbuat kebaikan. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.